Insyaallah hari ini kita tadarus, tadabbur, ya kemudian mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Baik, awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar ini suaranya. Berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas yang panjang. Wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafis. Santai saja Ibu ya. Tanda jim kita berarti di situ. Tarik nafas. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Panjang, kita bagi dua sampai yamsi bih. Sampai situ ya, nanti kita ulang. Tarik nafas. Awama kana maitan fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bih. Ulang dari yamshi, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas. Yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil zulumati laysa bi kharijim minha. Sampai ujung ayat. Tarik nafasnya. Kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Panjangan nggak Bu? Kepanjangan harus dibagi dua ya. Baik, sampai ujung ayat cukup. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Baik, sampai hatta, nanti kita ulang. Tarik nafasnya. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta. Ulang dari hatta, berhenti di tanda waqaf yaitu mim lazim. Tarik nafas. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah.
bagi dua sampai indallah. Nanti kita ulang, tarik nafas. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah. Ulang dari indallah sampai ujung ayat, tarik nafasnya. Indallahi wadabu syadidum bima kanu yamkurun. Tutup. Sadaqallahul azim. Wala la mad tobi'i. Mad tobi'i itu mad panjang, tobi'i itu karakter asli. Jadi kalau setiap hatta menghadapi alif mati, atau doma menghadapi waw mati, atau kasroh jr kurang sunama menghadapi iya mati, itu namanya mad tobi'i. Dibacanya panjang 2 harokat, jangan kepanjangan. Kalau bisa diayun saja, itu namanya mad tobi'i. Wala ta'kulu lumat tabi'i. Nah ini mah doma menghadapi waw mati. Mimma lam yuzkar. Mim tasdid guna syadda. Guna itu dengung syadda karena ada tasdid. Baik mim bertasdid atau nun bertasdid, itu namanya guna syadda. Kalau diawali harokat tanwin atau nunnya nun mati, nah itu namanya idgham. Idghamnya bigun, nah gitu ya Bu ya. Tapi karena harokatnya biasa kasroh, bukan kasrotain ya. Nah itu namanya guna syadda. Gunanya sama. Mimma ma'mad tabi'i lam yuzkar. Lam mimati bertemu ya, idhar syafawi. Jadi hukum mati ma ada 3. Mimati bertemu semua huruf hijaiyah, itu namanya idhar syafawi, kecuali bertemu mim dan ba. Jadi hanya 2 yang lainnya. Bertemu mim namanya idgham utama silain. Mim bertemu mim, idgham utama silain atau sejenis. Kemudian mim bertemu ba, itu namanya ihfa safawi. Selain mim dan ba namanya idhar syafawi. Jadi gampang gitu mah. Yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafis. Sin mati, ha hamas, lamul jalalah, lafaz Allah diawali harokat doma mulo, itu namanya tafhim. Ya, tafhim itu tebal. Tidak boleh dibaca yuzkaris mullah, jangan mullah, tapi mulo, tebal. Nah, itu namanya tafhim. Alaihi lai mad layin, ya mati atau waw mati diawali harokat fathah, itu mad layin. Apa mad layin? Mad panjang, layin lunak. Walaupun panjang, mau nada rendah, mau nada tinggi tetap lay. Segitu nah. Ya, mau berubah. Alai tetap lay. Nah, itu makanya mad layin ya. Wa innahu nun tasdid guna syadda, hu-nya mad sila ko siro. Kalau mad alif tawilah lebih panjang. Nah kemudian di sana ada tanda qaf dan lam, uli disepakati, berhenti di sana, tidak usah diulang. Nah maka wakafnya menjadi wakaf isaroh. Jadi si harokat yang di ujung gak usah dibaca, gak usah baca wa innahu lafiskun. Jangan, kan wakaf, wakafnya isyarah, jadi bacanya lafis ya.
Qafnya itu isyarah. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa inna nun tasdid guna syada asyaiton, ada alif lam, nah namanya alif lam samsiyah. Syayatina ya mata bi'i, ti-nya mata bi'i. Layuhuna yu mata bi'i juga, hu-nya mata bi'i juga. Ila awliyaihim, la yang pertama ila mad jaiz munfasil. Apa mad jaiz munfasil? Mad tabi'i, la-nya itu menghadapi huruf alif di dua kalimat, maka namanya mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh, munfasil dipisah. Mana yang boleh dipisah? Antara ila dan aulia boleh dipisah. Nah, namanya mad jaiz munfasil. Auliyaihim au mad lain. Jadi huruf mad lain waw mati dan ya mati diawali harokat fathah. Ya-nya, nah itu mad wajib muttasil. Apa mad wajib? Mad panjang wajib harus muttasil disambung. Mana yang wajib disambung? Antara ya dengan i atau amjah itu harus disambung karena satu kata. Jadi yang penting membedakan mad jaiz dan mad wajib itu harus tahu apakah ini satu kata atau dua kata. Kalau dilihat sepintas kan aulia dengan ihim ada dua kata secara tulisan, tetapi secara maknawi itu satu kata. Jadi liya aulia i itu satu kata. Kalau himnya beda. Nah himnya itu namanya isim domir. Badai belajar isim domir ibu. Si bapak mama jaya ya gencan paham pak jeung isim domir. Aduh bawa isim teh seueur kaning. Ya, isim tasnya, isim tabdil, isim domir. Nah, isim domir itu ya banyak, dari mulai huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu apal pak saya mentos atau apal mah. Pokoknya him eta namina isim domir. Naon ai isim teh nami, ai domir teh pengganti. Naon artina ari him mereka. Jadi ai mereka mah pengganti. Itu Bu ya. Ya kena guys sekedik-kedik apa. Liyujadilukum ja mata bi'i, lu-nya mata bi'i. Di sana ada jim, jaiz, boleh berhenti, boleh disambung. Kuat nafas, lanjut. Tidak kuat, berhenti, tidak usah tidak diulang. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Wa in idhar, was huruf idhar ada 6 alif, kemudian hak besar, hak kecil, kemudian ain, kemudian kho dan go. Singkat aha, kho, go. Nah nun mati atau tanwin bertemu dengan itu namanya idhar. Ya jelas. Wa in atatumu mu'matta bi'i, ya humnya yang tadi idhar safawi. Innakum nun tasdid guna syadda, kum mim mati bertemu lam idhar safawi eta keneh gampang lobana hurufna tuh. La musyrikun samati hamas, kemudian nun waqaf menjadi mad arid li sukun.
Nah, mad arid sukun modalnya tetap mad tabi'i. Kalau tidak ada mad tabi'i bukan mad arid li sukun. Jadi tidak semua yang di ujung ayat itu panjang. Qul huwallahu ahad, pendek, tapi masih ada yang baca panjang. Qul huwallahu ahad, bahaya. Ya, pendek. Kenapa tidak ada tanda matobi'inya? Kalau ini ada matobi'inya, yaitu domam madafi wau mati. Nah, mad arid lisun itu mad panjang, arid itu arodo ingin, li untuk sukun mematikan. Jadi yang dimatikan apa? Nah-nya dimatikan. Ingin mematikan na karena di ujung ayat atau ada tanda wakaf, nah menjadi mad arid li sukun. Jadi supaya paham, nah apa mad arid li sukun teh harus tahu artinya, perkataannya, jadi sehingga mudah untuk memahami. Semoga saja apa yang kita usahakan membacanya, melihatnya, mendengarnya, juga memperhatikannya, insya Allah itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan, catatan ibadah kita. Ya, saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ini pahala kebaikan dari baca Quran, dari tadabbur Al-Quran, cek mata nate mohon menjadi saksi. Ya, bibir nama diem ditanya ke apa yang bicara, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara itu tangan-tangan mereka, tangan-tangan kita nanti yang akan memberi jawaban saat Allah menghisab seluruh tubuh anggota badan kita. Ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal-amal ibadah kita, itu nanti salah satunya yang menjawab adalah tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya akan menjadi saksi. Kunaon eta sampean nepikeun ka rorombeheun kitu? Alhamdulillah Pak, abi mah jebragi rorombeheun teh wah euy ka majelis taklim. Alhamdulillah cek sampean teh si ibu eta mah nepikeun ka rorombeheun wah euy ka majelis taklim. Hadapan tadi alim mah hopal ya, alim mah saminggu sakali. Pan aya di gigireun aya alfat, gigireun itu aya samil, pali dituna beureun aya taqwa, kan gitu. Jadi aku mau wah teh pun ka jebragi teh alhamdulillah ka majelis taklim. Ya bersyukur alhamdulillah angkat sampean teh mere jadi saksi. Iya nu bahaya mah ieu kunaon sampean bikin ka jebra begitu dihisab teh alhamdulillah wah euy bae ka beri batu udah mapa. Wah euy lewat pegang keramat panjang. Aduh jebra demi ka ditu teh haus. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Teu naon buai balanya mah kali-kali da saminggu sakalinya punya. Saminggu sekali ka berigib, saminggu sekali ka mall, saminggu sekali ka pasar Sabtu. Jadi mah tiap hari tunggalna teh. Pantes atuh jebra gitu. Nah naon da eta urusan dunya. Penting saimbang. Teu apa sih mah teu ngalarang pas meni ulah balanya oge. Kengeng ibu malahan masuk cing seueur balanya kirimkeun ka dia alhamdulillah ditampi. Ya, mangga Bu, pas mah cuma menjelaskan bahwa nanti kaki kita akan menjadi saksi terhadap semua amal ibadah kita. Ya. Nah, apa nu ngajawabna teu mulut ai mulut, ngalam ai masuk ngabohong. Nya mohon ai hate eda jeung diucapkeun teh ai dijawabna ku tangan mah, ku kaki jadi saksi mah, bahkan nanti kulit kita akan berbicara. Tidak bisa kita mengelak dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita buka ayat ini. Kenapa kita buka? Agar kita mendapatkan petunjuknya, taufiknya, bimbingannya dari Al-Quran ini. Minimal kita mendapat ilmunya, petunjuknya, agar kita bisa ya memilih dan memilah jalan yang harus kita tempuh. Ya, ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana kita jangan sampai memakan makanan yang atau binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh Bu memakan ayam disembelih atas nama Allah? Boleh. Boleh ente apa saya nanya? Boleh kita makan ayam yang disembelih atas nama Allah, boleh? Pasak heula tapi nabu ulah boleh tekengeng gitu pasif nan can dipasak gitu atuh jawabanana. Pasak heula mah nyarek ata-ata. Ya, kan di sini mah tadi dijelaskan dipasak heula, digoreng, dikelup, direbus tadi dijelaskan di dieu mah. Sementing jangan memakan
binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Begitu garesel disembelih apa langsung dimakan? Oh, pasakeula, resep sate di sate, resep gulai di gulai kan gitu ya. Ngabibitah pasti menuju saum. Baik ngarah loba tantangan anak. Ya, jadi boleh memakan binatang yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dipasakeula. Baik, kita lanjutkan. Wala dan janganlah ayat 121 takulu kalian memakan mimma dari apa yang lam yuzkarismullah tidak disebut nama Allah alaihi atasnya, yaitu saat penyembelihan. Jadi kata Allah, jangan kalian memakan dari apa yang disembelih bukan atas nama Allah atau tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi baca begitu menyembelih bismillahi Allahu akbar. Gresel sembelih. Ya, itu mungkin harus tata cara menyembelih. Ibu biasa menyembelih. Ih, garilah teuing cenanya ningali geuting ngalir. Ya, siap Bu. Wa innahu dan sungguhnya hal itu lapiskun benar-benar kepasikan. Jadi kalau kita memakan binatang ya, yang disembelihnya tidak menyebut nama Allah, maka kita termasuk orang yang fasik. Ya. Wa inna syayatin dan sesungguhnya syayatin setan-setan itu layuhuna mereka akan membisikkan ila kepada auliyaihim kawan-kawan mereka liujadilukum agar mereka mendebat kalian ya melawan kenaon bae we atuh poncit mah poncit teh geresel penting mah daging ngeunah mah sarua. Tapi masalah halal dan haramnya, sah dan tidak sahnya, ya binatang yang kita sembelih itu berkah apa tidak, halal apa tidak. Ai dagingna mah da sarua dipencit bismillah jeung dipencit teu bismillah sarua we daging hayam mah kitu. Rasana. Tapi masalahnya bagi kita seorang yang beriman ada hukum halal dan haram. Kalau kita taat kepada Al-Quran berarti wala taqulu jangan kalian memakan dari apa-apa yang saat disembelihnya tidak disebut nama Allah karena termasuk fasik. Ya. Kenapa setan itu selalu ya membisikkan kepada manusia untuk menggodanya, mendebatnya ya supaya kita jatuh ke jurang yang salah sehingga mereka setan ini banyak temannya nanti di dalam neraka ya. Wa in ata'tumuhum wa dan in jika ata'tumuhum kalian menuruti mereka innakum la musyrikun sesungguhnya kalian benar-benar menjadi orang yang musyrik. Kalau kita mengikuti perintah syaitan yaitu akan menjadi musyrik ya. Awaman kana a dan wa awa apakah wa dan man orang yang awaman apakah orang yang kana dahulu maitan mati fa'ahyainahu lalu kami menghidupkannya wa ja'alna lahu dan kami menjadikan baginya nuran cahaya yamsi dia berjalan bihi dengannya pinnasi ya di tengah-tengah manusia kamam masaluhu seperti orang yang serupa dengan dia bizulumati di dalam kegelapan laisa bi kharijim minha tidak dapat atau akan keluar minha darinya. Allah menjelaskan dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Tentu berbeda. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dibisiki oleh setan, mah perbuatan salah itu seakan-akan perbuatan yang
indah, baik dan menyenangkan. Itulah yang disebut dengan perangkap setan atau tipu muslihat syaitan. Sehingga dosa yang kita lakukan tidak disadari, bahkan merasa indah, merasa nyaman, merasa tenang, padahal itu perbuatan dosa. Makanya berhati-hati. Allah menjelaskan apakah sama? Tentunya tidak. Orang yang bisa berada dalam cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dalam kegelapan tidak mendapat petunjuk tentu sangat jauh berbeda. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna, kami telah menjadikan, fi kulli qaryatin, pada tiap-tiap negeri, akabiro, para pembesar, mujrimiha, orang-orang yang berbuat jahat. Baik, kita lanjutkan dulu. Wama, dan tidaklah yang kuruna, mereka melakukan tipu daya, illa, kecuali biang pusihim, kepada diri mereka sendiri. Wama yasurun, dan tidaklah mereka menyadari. Kata Allah, pada setiap negeri, lamun negara, pada setiap kampung, lamun kampung, pada setiap kota, lamun kota. Di sini dijelaskannya pada setiap negeri, artinya satu kumpulan, satu keadaan. Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, mata tong aneh. Lamun di hiji negara, koruptorna loba wae, nu maok aya wae, nu jahat aya wae, karena memang Allah menciptakannya seperti itu. Untuk apa? Untuk menjadikan kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Ai jelema geus baleuneur kabeh mah. Urang amal dakwah teh ka mana geus baleuneur mah. Ya, nah maka Allah menjelaskan pada setiap negeri, ya, itu Allah jadikan orang-orang besar yang berbuat jahat. Untuk apa? Untuk mereka melakukan tipu daya, tipu muslihat, ya. Padahal yang mereka lakukan itu kejahatannya adalah menipu dirinya sendiri. Ya, daya Allah Maha Kuasa. Belum di sana ada orang-orang yang benar, yang jujur, yang beriman, maka akan terus terjadi gesekan antara orang yang ingin berbuat jahat, berbuat zalim, dan juga orang-orang yang senantiasa membela kebenaran. Ya, itulah kenapa Allah menjadikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan manusia itu agar nanti melihat siapa amalnya yang paling baik. Ya, jadi ulah kaget. Ya. Wa iza, dan jika, dan apabila ja'athum, datang kepada mereka ayatun, ayat, qalu, mereka berkata, lan nu'mina, tidak akan kami beriman, hatta, sehingga nota, kami diberi mislah seperti ma'utia Rasulullah, apa yang diberikan kepada Rasul Allah. Ketika nih sanggahan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak akan iman, tidak akan percaya kepada ayat-ayat Allah sebelum dia diberi kelebihan seperti diberiannya kepada Rasul. Atau mah alasannya ngumpul. Ya, bahkan sekalipun ya mereka diberikan keajaiban, utamaan, kelebihan, ya tetap ai hatinya sudah musyrik, itu sulit, ya, sulit untuk dibenarkan. Makanya di sini dijelaskan, ya. Wa ma utiya Rasulullah, apa yang mereka lakukan tetap tidak akan beriman. Allahu a'lamu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, haitsu, di mana saja, yaj'alu, dia menempatkan, dia mengerjakan, dia menjadikan risalatahu, ke rasulannya. Jadi Allah yang lebih mengetahui siapa yang akan dijadikan rasul, dijadikan nabi, ya, jadikan pemimpin, itu Allah yang lebih mengetahui, dan Allah lah itu hak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sayusibul ladina,
akan menimpa kepada orang-orang yang ajramu, mereka berbuat dosa. Perhatikan, sogorun, kehinaan, akhir dari kehidupan manusia. Walaupun misal di dunia selamat dari hukuman, kalau orang yang berbuat dosa, berbuat salah, itu nanti sogorun, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan, sayusibul ladzina ajramu, akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa, sogorun, kehinaan, indallah, dari sisi Allah, wa azabun syadid, dan siksa yang sangat keras. Kenapa? Bima kanu yang kurun, karena mereka senantiasa melakukan tipu daya. Guys, karena tipu daya mah karena kayak tipu upin, ya. Itu biasanya membodohi orang yang atau orang lain, yaitu membuat tipu daya, rencana, mengatur strategi ya, untuk menghancurkan Islam. Nah, itulah nanti Allah lah yang akan lebih baik rencana dan tipu dayanya. Wallahu khairum makirin, dan Allah lebih baik tipu dayanya, rencananya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari surah Al-An'am, dari ayat 121 sampai ayat 124. Semoga kita tetap istiqomah, oleh Allah diberikan sifat itu kepada kita, untuk senantiasa tetap fisabilillah di jalan Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah, baik sholat wajibnya, sunnahnya, saumnya, tadarusnya, infaknya, mungkin kita berhaji, hajinya, ya. Insyaallah itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan dan bekal kita semua nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau, senang dan tidak senang, masih betah ataupun sudah tidak betah, hidup kita akan berakhir di dunia ini, memasuki alam yang baru, yaitu alam ruh, alam barzah, yang kemudian nanti akan digiring ke padang mahsyar untuk dilakukan penimbangan, yang akhirnya hidup kita ditentukan di sana. Apakah pulang ke alamat asal kita, yaitu surga, seperti halnya manusia yang pertama kali diciptakan, yaitu Nabi Adam, dari surga, atau kita akan terlempar, terbuang karena ada bisikan dan godaan syaitan, yaitu ke dalam api neraka. Tentunya bagi kita cari jalan yang terbaik. Dengan apa? Dengan menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Maka jangan bosan, jangan jenuh untuk mempelajari, mengkaji Al-Quran, karena itulah salah satu jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.